Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semua, video kali ini adalah bagian dari tugas UAS yang telah diberikan oleh Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kutipan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Zana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komputer semester 2, angkatan 2020. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kutipan. Yang pertama, pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan ini, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Lalu, bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Kegiatan menulis ulang dapat disebut juga sebagai kegiatan atau proses reproduksi. Hasil dari kegiatan ini dapat berupa ringkasan atau ikhtisar. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaannya dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiah sebagai rujukan. Pernyataan atau teori yang ditemukan dan diyakini oleh penulis dapat dikutip untuk mendukung pendapat penulis dan penyusunan karya ilmiah. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan penulisan suatu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Selanjutnya yaitu teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan yang masing-masing pola ditentukan oleh bentuk teks yang dikutip untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris. Maka pendapat melakukan langkah-langkah yaitu yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Yang ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal yang sama terjadi ketika teks utama 1 spasi, maka teks ditulis 1 spasi. 4 yaitu mencantumkan sumber referensi. Adapun kutipan yang lebih dari 4 baris memiliki cara yaitu 1. Kutipan dipisahkan dari teks utama. 2. Kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Dan ketiga, kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan ini adalah pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknik penulisannya, yaitu yang pertama, terintegrasi dengan teks utama. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Keempat, mencantumkan sumber kutipan. Nah, selanjutnya teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Yang pertama yaitu body note atau catatan dalam tubuh karangan. Penggunaan body note dalam penyampaian sumber rujukan digunakan pada artikel atau karangan yang dimuat di koran maupun majalah, yaitu tidak memungkinkan penulisan sumber rujukan dengan pola catatan kaki. Selain itu, penulisan buku pun menggunakan pola penulisan rujukan body note. Semua itu dilakukan karena body note memudahkan dalam proses tata letak baik pada koran, majalah, maupun buku. Hal ini karena body note memiliki pola pengutipan yang terintegrasi dengan teks. Dalam body note terdiri dari 3 unsur. Unsur tersebut yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan tulisan tanpa gelar. Untuk tahun terbit yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim
ada pada awal sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis diisi adalah halaman teks yang kita jadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. Yang kedua yaitu footnote atau catatan kaki. Catatan kaki lebih sering digunakan dalam tugas-tugas perkuliahan seperti pembuatan makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Namun, ada juga beberapa penelitian ilmiah yang menggunakan catatan kaki dalam penyampaikan sumber rujukannya. Penulisan sumber kutipan dengan menggunakan catatan kaki memanglah jauh lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan body note. Namun, penggunaan catatan kaki pada dasarnya memudahkan pembaca untuk mengetahui secara cepat sumber referensi yang digunakan oleh seorang penulis. Hal ini dikarenakan unsur yang ada di dalam catatan kaki menyerupai unsur dalam daftar pustaka dan bahan ditambahkan dengan nomor penunjukan dan halaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas kiat-kiat mengutip. Jadi, membuat karangan bukan hanya menyampaikan beberapa pendapat ahli untuk kemudian digabungkan antara satu pendapat dengan pendapat lain. Hal ini bila dilakukan, maka karya tersebut akan terlihat dangkal. Sebab, dengan demikian apa bedanya dengan guru yang menugaskan siswanya untuk mengkeliping? Hal inilah yang sering terjadi pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsinya atau penulisan pemula. Karangan yang baik adalah ketika seseorang penulis mengutip satu pendapat ahli mengenai satu hal yang lalu kemudian kutipan tersebut diinterpretasi berdasarkan cara pandangannya. Dengan demikian, maka ada semacam dialog intelektual antara sumber rujukan dengan penulis. Bukti ini akan disampaikan yaitu sebagai satu, menerangkan kutipan. Dalam menerangkan kutipan ini, penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah ia kutip dengan pandangannya atau dengan mengkaitkan antara kutipan dengan pembahasan yang dibahasnya. 2. Memperkuat gagasan kutipan. Jika menerangkan kutipan, letak kutipan berada di awal, maka sebaliknya, dalam memperkuat gagasan ini, kutipan diletakkan sebagai pendapat penulis. Sehingga kutipan tersebut seakan-akan menjadi dalil pembenaran atas pendapat penulis. 3. Menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam menyimpulkan beberapa kutipan, syarat utamanya adalah kutipan-kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat, sehingga memungkinkan untuk melakukan hal ini terjadi pada penjabaran mengenai definisi yang biasanya tidak cukup dengan satu kutipan. Dan yang keempat, membandingkan beberapa kutipan. Untuk membandingkan beberapa kutipan, sebetulnya hampir sama dengan penyimpulannya, yaitu konsepnya sama. Namun dalam membandingkan beberapa kutipan ini, dari kesamaan tersebut penulis dituntut untuk mengidentifikasikan perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan lain. Jadi yang dibandingkan adalah persamaan dan perbedaannya. Nah, teman-teman, dari pemaparan dan penjelasan saya mengenai kutipan, semoga teman-teman semua dapat memahami dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.